Pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Selamat datang semuanya. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan membahas berbagai alat ukur, cara menggunakannya, dan pentingnya pengukuran dalam berbagai bidang. Sebelum itu, mari kita mengenal alat ukur. Yang pertama, alat ukur panjang. Biasanya alat ukur yang kita temui yaitu penggaris, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Digunakan untuk mengukur panjang, lebar, dan tinggi suatu benda. Yang kedua, alat ukur volume, seperti gelas ukur, tabung ukur, dan silinder untuk digunakan mengukur volume cairan. Yang ketiga, ada alat ukur suhu, seperti termometer digunakan untuk mengukur suhu suatu benda atau ruangan. Yang keempat, ada alat ukur waktu, seperti stopwatch, jam tangan, dan jam dinding digunakan untuk mengukur waktu. Cara menggunakan alat ukur. Yang pertama, kita memilih alat ukur yang tepat, yang sesuai dengan besaran yang ingin diukur. Yang kedua, membaca skala dengan benar. Pastikan kita memahami skala pada alat ukur dan membaca nilai dengan tepat. Yang ketiga, mengukur dengan teliti. Letakkan alat ukur dengan benar dan teliti saat mengukur. Dan yang keempat, mencatat hasil pengukuran. Catatlah hasil pengukuran dengan lengkap dan akurat. Pentingnya pengukuran. Yang pertama, sebagai ilmu pengetahuan. Pengukuran sangat penting dalam penelitian ilmiah untuk mendapatkan data yang akurat dan objektif. Di bidang teknologi, pengukuran digunakan dalam berbagai bidang teknologi seperti pembuatan mesin, konstruksi, dan elektronik. Yang ketiga ada industri. Pengukuran penting dalam industri untuk memastikan kualitas produk dan efisiensi proses produksi. Jenis-jenis alat ukur. Ada penggaris, alat ukur panjang yang sederhana dan mudah digunakan. Yang kedua, ada termometer, alat ukur suhu yang digunakan untuk mengukur suhu benda atau ruangan. Biasanya, kita menggunakan termometer ini pada saat kita demam, untuk mengukur suhu badan kita, agar kita mengetahui obat apa yang akan kita minum. Yang ketiga, ada stopwatch, alat ukur waktu yang digunakan untuk mengukur waktu tempuh atau durasi suatu kegiatan, seperti para atlet lari yang ingin mengetahui kecepatannya dalam waktu tertentu. Dan yang terakhir ada neraca, alat ukur massa yang digunakan untuk mengukur berat suatu benda. Contoh penerapan alat ukur di kehidupan kita. Yang pertama, mesin jahit. Penggaris dan meteran digunakan untuk mengukur panjang dan lebar kain. Pada mesin jahit, biasanya kita melihat para desainer atau penjahit mengukur kain dengan penggaris khusus agar sesuai dengan badan customer yang telah diukur. Yang kedua, memasak. Gelas ukur digunakan untuk mengukur jumlah bahan makanan yang tepat. Saat memasak, kita biasanya mengukur seperti takaran garam atau mengukur takaran air. Yang ketiga, olahraga. Seperti stopwatch digunakan untuk mengukur waktu tempuh dalam berbagai cabang olahraga. Ketelitian alat ukur. Yang pertama, mistar. Ketelitiannya adalah 1 mm. Yang kedua, jangka sorong. Ketelitiannya adalah 0,1 mm. Yang ketiga, mikrometer skrup. Ketelitiannya 0,01 mm. Nah, kesimpulannya, pengukuran merupakan proses penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami berbagai alat ukur dan cara menggunakannya dengan tepat, kita dapat memperoleh data yang akurat dan objektif untuk berbagai keperluan. Agar lebih seru, mari kita tonton video ini. Kalau kamu ingin mengukur ketebalan suatu benda seperti ini, apakah kamu juga memakai mistar? Eits, tentu tidak ya. Ada alat sendiri untuk mengukur ketebalan suatu benda loh. Kamu bisa menggunakan jangka sorong seperti ini nih. Selain bisa mengukur ketebalan, jangka sorong juga bisa mengukur diameter suatu benda jika benda tersebut berlubang. Kemudian jangka sorong bisa digunakan untuk mengukur kedalaman lubang suatu benda loh. Menariknya, alat ini memiliki tingkat ketelitian 0,01 mm. Wah,
kamu bisa mengukur ukuran suatu benda dengan lebih teliti dan akurat. Oke, ini adalah bagian-bagian dari jangka sorong ya. Nah, ada rahang tetap atas dan ada rahang tetap bawah. Kamu tidak bisa menggeser rahang tetap ini ya. Kemudian, ada rahang sorong atas dan rahang sorong bawah. Rahang sorong inilah yang bisa kamu geser. Kalau ini tombol kunci, dan itu di ujung alat ini ada tangkai. Itu untuk mengukur kedalaman suatu benda. Nah, kemudian yang harus kamu perhatikan itu skalanya. Skalanya ada 2 ya. Yang atas itu skala utama, dan yang bawah itu skala nonius atau vernier. Lewat skala ini kamu bisa membaca hasil pengukurannya. Putar tombol kunci untuk membuka rahang bawah. Kemudian letakkan buku pelajaran di antara rahang ini. Geser rahang jangka sorong agar rahang tepat pada buku. Lalu putar lagi tombol kuncinya dan pastikan posisi jangka sorong benar-benar lurus. Setelah itu kita bisa lihat skalanya. Untuk melihat skalanya, yang paling atas itu skala utama dan bagian bawah itu skala nonius. Lalu cara membacanya, kamu perhatikan skala yang bagian atas dari angka 2 sampai 3 ya. Nah, setiap skala yang kecil-kecil ini nilainya 0,1. Jadi, 2,1, 2,2, 2,3, dan seterusnya. Kemudian perhatikan angka 0 yang ada di skala nonius ini. Perhatikan posisinya ya. Angka 0 ini terletak di antara 2,2 dan 2,3. Nah, yang digunakan yang bagian depan, yaitu 2,2. Setelah itu kita baca skala nonius. Caranya, dengan mencari skala atau garis yang berhimpit. Coba perhatikan, garis yang atas ini berhimpit dengan garis yang bawah. Jadi inilah yang digunakan sebagai acuan. Kemudian hitung garis tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, jadi bisa dituliskan 8 kali 0,01. Hasilnya 2,2 ditambah 0,08. Hasilnya sama dengan 2,28 cm. Oke, sekarang kamu bisa mencoba membaca jangka sorong sendiri ya. Sekian dulu materi kali ini. Sampai jumpa di materi lainnya.